Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya. Insya Allah hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pecahan. Yuk kita simak. Sebelumnya ada berapa macam sih bentuk-bentuk pecahan itu? Nah, ternyata bentuk-bentuk pecahan itu ada 4 macam. Iya, benar. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, persen. Nah, anak-anak, apa beda dari empat bentuk pecahan ini? Ustazah jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari pecahan biasa. Nah, apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri itu apa? Bilangan bulat itu terdiri atas angka negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi bilangan bulat itu bulat utuh ya nak. Jadi kayak misalnya negatif tak hingga, Ustazah di sini mulai dari min 3, min 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, contoh pecahan biasa itu misalnya 1/3, 3/5. Nah, pecahan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama pecahan murni, yang kedua pecahan tidak murni. Apa bedanya pecahan murni dan pecahan tidak murni? Pecahan murni, Ustazah ambil contoh di sini ada sebuah pecahan 1/3. Dikatakan pecahan murni jika pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya. Nah, di sini 1/3, 1 sebagai pembilang itu lebih kecil dari 3. Contoh pecahan murni ini Ustazah ambil contoh 1/3, 4/11, 2/9 dan seterusnya. Dengan syarat pembilangnya harus lebih kecil atau sama dengan penyebut. Bagaimana pecahan tidak murni? Nah, untuk pecahan tidak murni di sini Ustazah ambil contoh 5/2. 5/2 dikatakan pecahan tidak murni jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nih, contoh 5/2 di sini ternyata pembilangnya itu 5 dan 5 lebih besar dari 2. Makanya 5/2 termasuk pecahan tidak murni. Nah, contoh pecahan tidak murni lagi itu adalah misalnya 12/5, 7/3, 9/2 dan seterusnya. Nah, ini perkenalan untuk pecahan biasa dan ternyata pecahan biasa itu dibagi 2, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oke, next. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah apa bentuk pecahannya? Iya, benar. Bentuk pecahannya adalah pecahan campuran. Apa pecahan campuran? Nah, tadi kita udah belajar tentang bilangan bulat. Nah, pecahan campuran sendiri itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, Ustazah ambil satu contoh pecahan biasa yaitu 6/5. Di mana 6 ini sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Ternyata 6 lebih besar dari 5. Dan 5 sebagai penyebutnya kecil. Nah, dikatakan pecahan campuran dengan syarat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi sebuah pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran jika dia termasuk pecahan tidak murni ya. Yaitu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Nih kan pembilangnya udah lebih besar nih daripada penyebutnya. Berarti bisa kita rubah. Caranya dengan cara dibagi. 6/5 Ustazah tulis menjadi 6 dibagi 5. Ya. 6 dibagi 5. Nah, anak-anak sudah pernah dan sudah melakukan pembagian dengan cara pistol di kelas 3 kemarin. Nah, Ustazah ingatkan kembali
bagi anak-anak yang mungkin lupa bagaimana cara mencari hasil bagi dengan cara pistol. Oke. 6 dibagi 5, 6 dibagi 5. Jadi kita lihat di angka nomor 5-nya. Ya, 5 ini. Nah, 5 dikali berapa ya yang hasilnya itu 6 atau mendekati 6? Ternyata ada nih 5 kali 1. Iya benar, 5 kali 1. 5 kali 1 berapa? 5. Ngapa Ustazah enggak pakai 2? Kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tidak boleh. Dia boleh kurang atau sama dan tidak boleh lebih dari pembaginya. Nah, lalu kita apain? Kita kurangkan. 6 kurang 5, 1. Apakah bisa 1 dibagi 5 lagi? Tidak bisa karena lebih kecil. Karena tidak bisa berarti 1 sebagai sisanya atau lebihnya. Dapat kita tulis kembali. Hasil 6 bagi 5 adalah 1. Ada lebihnya, dengan lebihnya adalah 1/5. Jadi dapat kita tulis kembali bentuk hasil dari 6 bagi 5 itu adalah 1/5. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata 6/5 itu bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 1/5. Oke, kita lanjut ya ke bentuk pecahan yang lainnya. Bentuk pecahan yang ketiga itu adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, salah satu tanda pecahan desimal itu adalah menggunakan tanda koma. Nah, Ustazah ambil contoh di sini. Ada sebuah pecahan desimal, saya tulis di sini 0,5. Nah, bentuk pecahan desimal, coba anak-anak perhatikan. Ternyata bentuk pecahan 0,5 ini ada satu angka di belakang koma, ya, satu angka di belakang koma. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, jadi dapat kita tulis 0,5 bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Oke, supaya lebih paham Ustazah lanjut ke contoh kedua. Ustazah ambil contoh 0,13. Nah, anak-anak perhatikan 0,13 ini ada berapa angka di belakang koma? Ternyata ada 2. Nah, bentuk pecahan desimal 0,13 memiliki 2 angka di belakang koma. Karena dia memiliki 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jadi dapat Ustazah tulis bentuk pecahan dari pecahan desimal 0,13 adalah 13/100. Oke, next kita lanjut ke bentuk pecahan selanjutnya. Bentuk pecahan selanjutnya itu adalah persen. Ya, persen. Apa itu persen? Ya, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Biasanya dapat ditulis dengan lambang seperti itu ya anak-anak. Nah, Ustazah ambil contoh 7%. 7% ditulis artinya berarti 7/100. 20% artinya berarti 20/100. Jadi mudah sekali kan? Jadi hari ini kita sudah belajar 4 macam bentuk-bentuk pecahan yang insya Allah nanti kita akan hubungkan antara 4 bentuk pecahan ini. Insya Allah anak-anak bisa. Sekilas dari Ustazah, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.